إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا شيخنا ورابطنا شيخ سلمان دائم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Faktubna ma'asyahidin. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan dimuliakan Allah, Syekhuna wa Rabituna Syekh Dr. Salman Daim hadir bersama kita, memandang kita, menyaksikan kita semua yang sedang melaksanakan haul beliau yang kedua. Yang kita muliakan, dimuliakan Allah, Tuhan Guru yang meneruskan beliau beserta seluruh zuriat beliau, Umi yang tetap setia dan sehat untuk mendampingi beliau di rumah yang penuh dengan barokah. Para syekh muda dan khalifah syarifah, seluruh jemaah Thariqat An-Naqsabandiyah Al-Jalaliyah, dari manapun kita hadir, tidak pernah kita merasa jauh. Siapa yang merasa jauh datang ke tempat ini berarti tidak cinta kepada Tuan Guru. Hati-hati, yang tidak cinta kepada Rabithahnya, batinnya akan tetap dihijab dari Allah. Dan yang cinta kepada Rabithahnya, gurunya dan mursyidnya, insya Allah setiap kali dia melihat Rabithahnya pasti ingatannya kepada Allah. Karena Rabithah atau mursyidnya itulah yang membuat dia makrifat kepada Allah. Itu makanya Rabithah kepada mursyid itu menjadi amalan yang tidak boleh hilang sekalipun. Dan alhamdulillah malam ini sampai besok, mungkin dari tadi siang, kegiatan di tempat ini, di sekitar yang barokah ini berkaitan dengan haul Tuan Guru kita. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada zuriat seluruhnya, khususnya Tuan Guru yang meneruskan abang anda saya Salman Daim. Diajak untuk ikut. Ini merupakan kemuliaan Thariqat Naqsabandiyah. Walaupun beliau Al-Jalaliyah, saya Al-Khalidiyah bersama Tuan Hasim, tapi tetap bersama dengan Abdul Wahab Rokan Al-Khalidin Naqsabandi. Siapa yang memandang kelompok ini tidak satu, durhaka dia kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Kenapa? Karena kita semuanya adalah jamaah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Walaupun Rabithah kita melalui Syekh Dr. Salman Daim. Ini
kami sampaikan dari awal ini, supaya jangan ada kita yang merasa lepas dari ikatan. Allah mengingatkan kepada kita, wattabi' sabila man anaba ilayya. Yang kau ikut itu adalah jalan orang yang membawa kepadaku, kata Allah. Maka guru yang mursyid itu wajib ada pada diri setiap muslim. Dan dia akan ditanya, ada tidak gurunya yang mursyid? Kalau guru banyak, yang mursyid ini yang payah. Kenapa? Karena setiap yang mengajari kita sebut ustaz. Ajar matematika pun ustaz. Ajar ilmu pengetahuan alam pun ustaz. Tapi yang mengajarkan dan memperkenalkan Allah, itu yang mursyid, itu yang payah. Dan kalau itu kita dapatkan, insya Allah barzah kita akan tahu kita, ma'rifah akhirat kita tahu kita, ma'rifatullah tahu kita, kadar ma'rifatul dunia yang hina ini pun tahu kita. Kita tak akan tergelincir oleh kehidupan dunia karena kita tahu kadarnya. Dari siapa kita tahu? Dari guru kita yang mursyid. Dan yang mursyid ini hanya ada pada thariqat, dan thariqat itu hanya ada pada tasawuf, dan tasawuf itu hanya ada di dalam Islam. Dan Islam itu adalah kumpulan dari syariat atau fikih, tauhid, usuluddin, dan tasawuf. Kalau kita tengok di dalam ajaran, jangan ajarkan thariqat ini sebelum orang paham tauhid, sebelum orang paham fikih, sebelum orang paham tasawuf, baru diajarkan thariqat. Kalau ini kita bikin nanti menjadi syarat masuk thariqat, tak masuk orang ke thariqat nih. Maka Tuan Guru kita pun menuntut untuk membuat rumah-rumah suluk, supaya ada keinginan orang untuk bersuluk. Apa suluk? Suluk adalah jalan yang ditempuh oleh para salik orang yang suluk untuk bisa merasa sedekat mungkin dengan Allah. Kenapa rumah suluk ini makin lama makin besar? Kenapa thariqat Naqsabandiyah itu makin lama makin besar, berkembang di Nusantara, di dunia? Karena memang thariqat ini benar. Kalau dia tidak benar, pasti tidak mengalami perkembangan. Kebenarannya itu mutlak, karena dalilnya ada pada Quran dan hadis. Jadi kalau di kampung kita ada orang yang benci dengan thariqat, itu tandanya dia tidak pernah membaca Quran dan tidak mengenal hadis. Jangan benci kepada orang yang benci nengok thariqat, tapi pelan-pelan dibawa hatinya biar mau berthariqat. Setuju? Setuju. Makanya orang thariqat itu harus jadi contoh di tempatnya, harus menjadi teladan di tempatnya, supaya yang boleh masuk thariqat masuk. Dan kalau sudah dia ingin masuk ke dalam thariqat, kalau awak belum mursyid, jangan main sendiri, bawa dia kepada mursyid kita. Karena di tempat kita masing-masing ada yang sudah ditetapkan menjadi mursyid. Tidak semua syekh muda itu mursyid, tidak semua khalifah itu mursyid. Yang mursyid itu ditetapkan oleh pimpinan syekh. Kalau di sini tentunya tuan guru kita, dengan pertimbangan dewan mursyid, tidak bisa ditetapkan seseorang jadi mursyid. Kenapa begitu? Karena memimpin thariqat ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu yang kita tahu. Saya sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, berada di Besilang, mendampingi Tuan Guru Dr. Zikmal Fuad MA.
sebagai Tuan Guru bersilam langkat. Sebelumnya Tuan Syekh Irfansyah atau Tuan Akun menggantikan almarhum Tuan Hashim Asyarwani. Saya dibaiat oleh Tuan Hashim Asyarwani menjadi khalifah yang ke-1206. Yang mulanya saya hanya mengajar tasawuf. Mengajar tasawuf, dosen kiaian 20 tahun lebih mengajar tasawuf. Yang mengambang, tak tahu entah apa yang diperoleh dari tasawuf itu, pokoknya ajarkan saja. Menurut kitab begini. Begitu ditanya oleh mahasiswa, macam mana rasanya Tuan? Aku pun tak tahu. Tapi begitu saya pensiun, saya masuk ke Thariqat. Sebenarnya saya sudah dekat dengan almarhum abang saya. Kenapa berani saya bilang abang saya? Kemana-mana disebutnya, ini adik kandung saya. Saya masih dinas waktu di Tanjung Balai, tapi dia sayang kepada saya. Kenapa? Karena saya menyampaikan Thariqat, tetapi tidak kepada inti-intiannya, hanya tasawuf. Bagaimana Thariqat ini? Saya bilang ini ada Tuan Syekh Salman Daib yang membimbing dan menuntun, yang waktu itu para syekh muda. Saya nyatakan sangat beruntung karena sudah bisa merasakan sedekat mungkin dengan Allah. Saya belum, karena belum berthariqat. Habis saya ikut sering tawajuh. Kalau tawajuh itu adalah amalan yang dilakukan oleh kelompok Thariqat Naqsabandiyah, minimal malam Selasa sama malam Jumat. Kalau tak bisa 2 kali, sekali. Kalau ada pengikut Thariqat Naqsabandiyah tak kepingin dia tawajuh, itu lepas dengan sendirinya. Apalagi sudah mendapatkan gelar khalifah syarifah, apalagi sudah menjadi syekh muda, tawajuh tak kepingin, balik ke pangkal. Tapi itu dari segi muruahnya. Kalau disuruh dia balik ke pangkal, tak mau dia. Karena datang sombongnya. Aku dah dilantik jadi syekh muda, kenapa pula aku disuruh ke pangkal balik? Ini saya sampaikan supaya yang disebutkan oleh Zuriyat tadi, zikir itu ada adab sebelum, sedang dan sesudah. Ini perlu kita rasakan, kita hayati. Supaya apa? Surah Hamim Sajadah 30-31 yang kita bacakan tadi, itu menjadi bagian kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian menetap istiqomah, Allah itu di dalam diri mereka, berdenyut, tidak pernah berhenti. Apakah dalam keadaan kiamat wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri dulu dan berbaring, kalimah Allah itu terus menetap di tubuhnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan turun malaikat menyuarakan di batin mereka, tidak boleh kau takut dan tidak boleh kau berduka, bahkan diberi kabar gembira menjadi ahli surga. Kenapa tidak boleh takut dan berduka? Karena sudah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Siapa yang Allah sudah menetap kalimat itu di dalam dirinya, maka itu puncak kekuatan dan kenikmatan untuk memusnahkan semua kenikmatan yang disombongkan dan mengobati semua penderitaan yang pernah dirasakan. Begitu hebatnya nilai yang diperoleh oleh jemaah Thariqat Naqsabandiyah. Allahu Akbar. Itu maka yang mahal ini jangan dilepaskan lagi. Kalau bisa keluarga kita, anak kita tuntun memperoleh itu, biar hidup yang dijalani mereka ini tidak dibalikkan oleh kehidupan, tetapi dia menjadi khalifah
kehidupan. Masyarakat Torikot Naksabandiyah harus bisa menempati khalifah dalam kehidupan. Dia yang mengatur kehidupan, bukan kehidupan yang mengatur kehidupan. Alhamdulillah, bisa kita rasakan jemaah sekalian. Kalau dilihat dari sudut kecintaan kita kepada Tuhan Guru kita, sejarah tadi sudah dibacakan. Allah membesarkan beliau karena apa? Satu, keikhlasannya masuk ke dalam thariqah itu menjadi kunci pokok. Jangan cari dalam thariqah ini selain ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Berkali-kali kita munajat, ilahi anta maksudi, engkau yang kutuju ya Allah, ridhamu yang kucari. Ini prinsip batin ahli thariqah Naksabandiyah. Apa saja? Karena itu maka apapun yang kita korbankan hari ini itu sangat kecil dibanding apa yang diberikan Allah lewat Tuhan Guru kita ini. Kecil. Apa yang kita kasih untuk haul ini? Saya mau tanya kepada kita semua. Masih dipikirkan oleh Suriah. Seharusnya haul ini bukan pikiran Suriah. Suriah itu akan menerima penghormatan dari jemaah ayah anda. Tapi kita belum terkena. Tahun depan itu harus muncul dari jemaah Thariqah Naksabandiyah Al-Jalaliyah. Setuju? Jangan dicampaikan keluarga ini. Karena keluarga ini, kalau mereka lah yang capek, yang dapat untung kita, aneh bin ajaib. Menjadi bahan renungan kita di tengah COVID yang sedang ditakuti, di tengah corona yang masih menjadi persoalan. Mana masker bapak-bapak? Mana masker ibu-ibu? Kenapa berani kemari tidak pakai masker? Allah takhafu wa la tahzanu. Thariqah Naksabandiyah tidak pernah takut dan tidak pernah berluka karena tidak ada penyakit. Kita semua wajib akidah kita yang mematikan dan menghidupkan hanya Allah. Jangan geser. Itu makanya dalam buku psikologi zikir, salah satu kehebatan orang berzikir, dia memiliki kekebalan tubuh dari penyakit. Makanya cerah-cerah. Satu pun tidak ada yang pakai masker. Ada satu itu. Itu kena pilek. Lain pihak. Makanya orang thariqah ini mahal. Kalau ada yang belum mendapatkan ini, saya sering bilang, saya dipanggil di Kecilang, maaf di Bandar Tinggi, dipanggil Serabilat Maulid. Saya bilang, masyarakat yang saya sayangi, kalian undang aku kemari. Di sini ada Tuan Guru kita, Tuan Salman. Sudah kalian dapat apa yang diperolehnya dari Allah? Belum. Rugi. Orang luar datang banyak-banyak mencari emas dan intan di Bandar Tinggi, di tempat guru kita di pesantren. Lalu kita masih menyombongkan kulit pisang. Kalau tidak kalian dapatkan itu, kalian akan terjebak dengan sebuah pertanyaan. Siapa guru kau selama kau hidup? Makanya dikatakan Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu orang yang tahu, ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Makanya pemimpin Thariqah Naksabandiyah yang menunjukkan bahwa beliau tepat adalah Allah. Berapa banyak muridnya yang datang dari Nusantara ini bukan bisa dibuat-buat.
Tunjukkan Allah, benar nggak Tuanku kita? Benar. Orang yang tidak benar tidak tahan lama. Anda kita nih, alhamdulillah. Beliau dari Zuriyat mengingatkan, mari kita contoh kepribadian beliau. Kalau kita lagi dalam kondisi ingin berzikir, Robitoh kepada beliau, bukan mukanya yang dibayang-bayangkan. Bukan mukanya ini banyak. Mulai dari muda sampai tuanya berubah-ubah muka. Kalau dipoto mau 20. Pertanyaannya foto mana yang kita bayangkan? Kalau mukanya mau kita bayangkan. Tetapi dalam kitab Thariqat Naksabandiyah disampaikan dalam Robitoh itu yang membuat kita cinta kepadanya adalah ilmu Allah yang diberikannya kepada kita. Maka siapa saja yang pernah mendengar, apalagi langsung menerima bai'ah, apalagi mendapat ijazah dari beliau, wajib mencintainya. Dengan mencintainya itulah akan hidup nilai-nilai thariqat itu di dalam batin kita. Dan kita melihat wajah-wajah yang hadir ini dengan kepribadian beliau yang ikhlas adalah mukhlisina lahuddin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau sudah cerita berguru, jangan ada kata yang salah. Saya sering bilang hati-hati, termasuk jangan ada kata yang salah kepada zuriyat. Kenapa kita hari ini berkumpul? Tanda zuriyat almarhum ini baik, alhamdulillah. Kalau ini tidak baik, ada di sini selisih. Ini haul banyak halangannya. Ini haul malah ditunjukkan Allah bukti. Semalam hujan lebat, kemarin hujan lebat, malam ini sayang Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita. Makanya kita pun tidak bisa hanya memuliakan Tuhan Guru. Susah untuk ikhlas memuliakan zuriyat. Hati-hati seluruh murid almarhum. Kita kepada Tuhan Guru ikhlas langsung, kepada zuriyatnya gimana? Kenapa begitu? Itulah ketentuan thariqat. Karena thariqat ini tidak mungkin dikembangkan oleh orang yang tidak cinta. Yang paling cinta pasti zuriyat. Makanya kalau belum ada zuriyat yang memimpin, belum berani kita untuk mencari pemimpin baru. Di dalam dunia thariqat begitu. Makanya kalau tak ada zuriyat, mati rumah suluk itu mati. Tengok di kampung kita masing-masing, ada tidak rumah suluk mati? Ada sebelumnya, selnya tidak ada. Banyak jemaahnya banyak. Begitu dia meninggal, tak ada yang menggantikannya. Rumah suluk itu padam. Tapi Allah memberi kebesaran sama keluarga ini dikawal oleh banyak zuriyat. Maka kita menyatakan alhamdulillah. Kita harus mendukung keberadaan zuriyat ini. Jangan ada satupun yang beda di antara kita untuk melihat pentingnya mengawal, pentingnya untuk setuju dan tidak ada yang berselisih. Melihat siapapun yang ditetapkan menjadi penerus, kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya thariqat Naksabandiyah ini maju. Amin. Thariqat Naksabandiyah ini dipeliharakan Allah. Amin. Dan seluruh dunia kokoh ukhuwah dan silaturahminya. Amin. Kalau begini cara kita, saya yakin tahun depan tempat ini tidak muat untuk haul. Tidak muat.
Sedangkan begini udah tak ada tempat dan udah payah. Ini belum bawa bini masing-masing. Kalau ini bawa bini masing-masing baru satu. Itu kalau satu bininya. Biasanya khalifah ini mau tiga. Itu yang ketawa itu dicurigai. Gimana? Jangan buat. Itu baru istri, belum anak. Belum lagi anak. Makanya pecah ini madrasah ini. Kalau haul itu muncul dari jemaah yang sangat cinta kepada guru. Bapak-bapak khalifah Syekh Mullah langsung bersama Tuan Guru. Pun kau tak cinta, sedangkan saya diakuinya sebagai adik kandungnya. Bersama beliau hanya beberapa saat. Sangat sayang, hormat dan mencintai beliau. Aneh. Jangan menjadi orang yang aneh. Jadilah orang yang wajar-wajar saja. Amin ya Rabbal. Tapi ingat bahwa keberadaan kelompok Thariqat An-Naqsabandiyah itu wajib kuat sekuat agar Thariqat itu menghunjam di bumi Allah ini, karena diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya kepada kita. Yakin Bapak? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Tuhan mengatakan Thariqat pasti dipeliharakan Allah? Karena Thariqat Naqsabandiyah sumbernya Al-Quran. Al-Quran dipeliharakan Allah. Maka semua yang ada dalam Quran yang dipeliharakan Allah pasti dipeliharakan Allah. Termasuk Thariqat An-Naqsabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Jalaliyah. Jika ada kelompok-kelompok, apakah yang datang sendiri-sendiri? Datang sudah Bapak, apa ini? Macam-macam, serban, pakai jubah, pakai kelambu, suluk. Nabi tak pernah bersuluk. Tanya dulu dia, kau yang bercakap ni benci nengok Thariqat atau suka? Tanya dulu, kau yang bercakap tentang Thariqat ni benci atau tidak? Kenapa? Kalau kau memang benci, Nabi pun datang mengajarkan Thariqat ni, kau jadi Abu Lahab. Abu Lahab tetap Abu Lahab, Abu Jahal tetap Abu Jahal. Walaupun yang menyampaikan Islam Nabi Muhammad, karena dia benci menengok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia benci menengok ajaran Nabi Muhammad, maka orang benci kepada Thariqat tak usah dilawan bercakap, dilawan yang lain saja. Bertahan disumbat mulut itu pakai lakban. Kenapa? Dasarnya benci. Tapi kalau kau ingin tahu, mari kita belajar. Kenapa? Kami tidak bisa dihadang untuk menyampaikan Thariqat Naqsabandiyah supaya semua masyarakat bisa merasa sedekat mungkin dengan Allah. Maka orang Thariqat Naqsabandiyah insya Allah tidak bakhil. Maka disuruh Tuan Guru banyak bersedekah sama guru yang muslim. Biar muka syafah, jangan pelit. Eloan membawa doa Tuan Guru pulang ke kampung ketimbang membawa duit balik ke kampung. Apa betul atau tidak, kita tengok besok waktu pulang. Ini betul, bukan cakap kosong. Kenapa? Selama ada penyakit hubung dunia wattibaul hawa, kita tidak akan mukasabah. Walaupun secara tuntunan sudah melewati kaji 5.000, 6.000, di mana dinyatakan kalau sudah kita lewati latifatul qalbi, latifatul ruh, maka kita sudah mukasabatul zikri. Dalam kalimatnya begitu, tapi hakikatnya belum. Kenapa? Karena masih dihijab oleh hukum dunia dan ittiba'ul hawa. Tapi begitu yakin kepada Allah,
dan yakin kepada Allah ini langsung kita praktekkan. Ini yang kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Oh, adalah saja. Dari mana duitnya? Baru saja. Maaf, kalau apa semua adalah sakit. 17, dari mana duitnya itu? Siapa mengatakan duitnya? Ketika cucu Nabi Muhammad menangis karena kelaparan, Hasan dan Husain, maka Siti Fatimah melirik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali paham karena yang menangis ini lapar. Lalu pergilah Sayyidina Ali keluar, tapi dia kembali pulang karena tak ada duit untuk dibelikan. Siti Fatimah paham kalau suaminya tak punya duit, lalu diambilnya lah benda berharga yang diterimanya dari ibundanya sebagai hadiah. Itulah dia pemberian Siti Khadijah. Maka diberikannya lah kepada Sayyidina Ali. Juallah ini, diamkan anak kita. Sayyidina Ali keluar, dijual benda kecil itu, bisalah membeli makanan. Pada saat makanan diboleh, agak senyum Sayyidina Ali, tapi di tengah jalan Sayyidina Ali dicegat. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bertemu dengan kekasih Allah, kata tamu yang jumpai. Jadi apa maksudnya Tuhan? Saya lapar, sudah seminggu tidak makan. Saya yakin bertemu dengan kekasih Allah, saya pasti dapat makanan. Macam mana Sayyidina Ali untuk memikirkan anaknya, karena dia sudah berjumpa dengan utusan Allah yang minta makanan. Kalau sudah begitu kau bilang, ambillah makanan ini, tak lagi ada makanan yang dibawa pulang. Sampai ke rumah ditengok oleh Fatimah, wajah Sayyidina Ali kembali muram. Ada apa abangku sayang? Kita memang diberi Allah tadi rezeki untuk memberikan sesuatu kepada anak kita, tetapi masih ada lagi di luar yang diutus Allah untuk menghambat pemberian Allah itu, untuk dialihkan kepada hamba Allah yang lain. Aku tak bisa mengelak. Senyum Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali pun menengok anaknya menangis, dia masih mendiamkan dirinya keluar. Sampai di luar ada seseorang yang ingin menjual untanya. Bersalam juga sama Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang kau inginkan? Saya ingin ini unta kau yang beli. Ini unta siapa? Unta saya. Kenapa mesti saya yang membeli? Itulah tekad saya. Kalau tidak kau tidak kujual. Mana mungkin aku ada uang sebanyak itu yang kau inginkan? Saya tidak perlu uang, yang penting kau beli walaupun utang. Tidak bisa Sayyidina Ali mengelak karena dia harus berhutang. Diterimanya, terima kasih. Kapanpun kita jumpa di situ baru bayar. Gak usah susah untuk mencari bayaran. Dibawalah ini unta. Tak berapa lama berjalan, berjumpa lagi sama seseorang yang ingin beli unta. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Itu unta siapa punya? Saya. Jual. Memang perlu saya jual. Memang saya sangat butuh unta seperti ini. Berapa kau jual? Berapa pasarannya? Pasarannya 300. Alhamdulillah. Dibeli, diutang 100 dirham, dijual 300 dirham. 300 dirham bukan tanggung banyaknya. Kalau beli kerupuk 4 potong gerobak. Beli bahan makanan cukup mengenyangkan Hasan Hussein. Berseri-seri wajahnya Fatimah dan senyum Rasulullah. Lalu dipanggil Rasulullah, Sayyidina Ali. Tahukah kau siapa yang memberikan makanan itu? Yang memberikan makanan itu adalah Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
Yang memberi makan hanya Allah. Jangan kau anggap kau yang mengasih makan anakmu. Kalau kau yang mengasih makan anakmu, itu anggapanmu kau syirik kepada Allah. Karena yang memberikan makan itu adalah Aku, kata Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberi makan dan memberi minum. Tahukah kau siapa yang memberikan unta itu untuk kau hutang? Itu malaikat Jibril. Tahukah kau siapa yang membeli untamu? Itu malaikat Mikail. Jadi kalau sudah malaikat menjual bodi, kenapa mereka? Karena ikhlasnya engkau, karena yakinnya engkau kepada Allah, maka Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kenapa kita belum begitu? Karena kita belum yakin, masih membaca-baca, masih ragu, belum sampai kita ke makom itu. Kalau belum sampai kita ke makom itu, jangan habiskan duit itu sedekah, tinggali untuk ongkos. Ada lawak makom awak belum sampai ke situ. Kata ustazku semalam mesti dikasih sama si dokter. Makomnya belum sampai ke situ. Akhirnya minta sama kawan. Salah. Jadi macam mana? Bagi dua. Separuh untuk diri, separuh untuk infak. Dan infak pembuka hijab itu dilakukan dengan ikhlas kepada mursyid kita. Kaji ini kaji yang benar. Mari kita amalkan. Semua yang ada di sini hendaknya memahami mursyid itulah yang akan bertanggung jawab sampai kepada Allah. Sampai nanti kepada Allah, siapa mengajari engkau bertemu dengan aku? Mursyidku ya Allah. Siapa mursyidmu? Katanya engkau ya Allah yang kau utus kepada kami. Syekh Fulan. Rupanya yang disebut ini sudah ada di situ. Akhirnya mereka dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Maka siapa yang melihat mursyid berasa melihat Nabi Muhammad, insya Allah akan dikumpul di dalam surga Jannatul Naim. Ini ya. Jangan orang merasa kalau dia bertemu dengan mursyid hanya dengan mursyidnya saja. Dia lupa al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau kita jumpa dengan mursyid, rasakan itu bagian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, khususnya kepada yang diwisuda Syekh Muda dan Khalifah, tidak cukup sampai mendapatkan gelar Syekh Muda dan Khalifah. Ini ingat, saya kemudian dilantik oleh Tuan Hashim, sudah siap tahlil di Pesilam sampai Khalifah. Bawa balah baju koko pakai jubah, bawa balah serban peci jadi serban. Jadi Khalifah katanya, saya hanya sampai sebatas ini menuntun, selebihnya hanya Allah yang memberikan hidayah. Karena itu begitu Tuhan selesai tahlil, jangan coba berhenti dari zikir. Dibacakannya sepotong ayat, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa memalingkan diri dari zikir, lebihan hidupnya ke depan itu dalam keadaan sulit dan sempit. Maka jangan berpaling dari zikir, jangan berpaling dari majelis zikir, jangan berpaling dari mursyid, jangan berpaling dari semua yang menuntun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wan Khalifah, Syekh Muda Khalifah, seluruh zuriat yang dimuliakan Allah. Inilah barangkali yang diberikan Allah kepada kita, secara khusus kepada Tuan Guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tadi selesai mengaji di rumah sana, itu berhadapan dengan ibu-ibu lebih kurang 60 dalam menyangga torikot yang sebelumnya.
pas munajat sholat asar. Kita tidak sholat asar di tempat, kita di jalan saja nanti. Begitu sampai di sini Allah pertemukan dengan kita semua pas dalam posisi sholat isya. Ini adalah doa kita semua dan ini dari Allah. Insya Allah. Mungkin ada acara lain, kalaupun tidak, haul yang akan datang kita akan dikumpul Allah lagi. Amin. Dan kita besarkan haul ini sebagai bentuk kecintaan kita. Sekali lagi sebagai bentuk kasih dan cinta kita kepada guru kita yang membimbing kita untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.